Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yohana Gabriela Wicahyana dari 11 IPA 2. Aku ingin berbagi ilmu aku ke kalian mengenai pelajaran matematika wajib kelas 11 di bab program linear. Yuk langsung tonton videonya. Sebelumnya, apa sih program linear? Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Setelah kita mengetahui pengertian dari program linear, kita bakal bahas yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umum dari program linear itu seperti ini ya. Ada AX plus BY lebih dari C. AX plus atau min BY kurang dari C. AX plus min BY lebih dari sama dengan C. AX plus min BY kurang dari sama dengan C. Jadi bentuk umumnya seperti ini dan terdiri dari variabel, konstanta, dan koefisien. A dan B merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel, dan C ini merupakan konstanta. Yang A ini merupakan koefisien dari X, B merupakan koefisien dari Y, gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari bentuk umum tadi. Ada 2X plus 5Y lebih dari 7. 2 ini merupakan koefisien dari X, 5 merupakan koefisien dari Y, X sama Y ini merupakan variabel, dan 7 ini merupakan konstanta. Di sini juga ada contoh lain yaitu 4X min Y kurang dari 9, X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari 0. Nah, di sini ada satu contoh untuk menentukan DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Contoh yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian perdidaksamaan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Oke, yang pertama itu kita menentukan titik potong. Pertama, kita harus nentuin titik potong, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Oke. Ini ada X, ini ada Y. Oke. Yang pertama X. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi kalau misalkan X-nya 0, berarti di sini tinggal 2Y sama dengan 6 dong. Berarti Y-nya sama dengan 3 karena 6 dibagi 2. Nah, terus di sini jika Y-nya 0, maka sisanya tinggal 3X. 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 bagi 3, 2. Jadi ini titik potongnya itu 0,3 sama 2,0. Setelah kita mencari titik potong, selanjutnya kita uji titik terlebih dahulu. Uji titik. Ini susah. Yang kedua itu uji titik ya. Jadi kita ujinya 0,0 aja, pakai 0,0 biar lebih mudah. 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Jika X-nya 0, maka 0. Jika Y-nya 0, maka 0 pula. Berarti 0 lebih dari 6. Pernyataan ini benar atau enggak nih? 0 lebih dari 6. 0 kan kurang dari 6 ya. Jadi ini pernyataannya salah ya.
Berarti jika pernyataannya salah, maka nanti grafiknya di arsirnya itu tidak mengikuti 0 gitu. Ntar ya, kita bikin grafiknya. Oke, ini aku sebelumnya udah buatin grafiknya ya. Jadi ini di sini kan tadi titik potongnya itu ada 0,3. 0,3. Ini X, ini Y. 0,3 X-nya 0, Y-nya 3. Berarti ada di sini ya. Kita titikin dulu. Terus titik potong yang tadi nih, yang ini ada 2,0. Jadi 2 berarti X-nya 2, Y-nya 0 berarti di sini ya. Terus tinggal kita tarik garis. Dah. Setelah kita tarik garis, kita lihat tadi pas di uji titik. Di uji titik ini 0 lebih dari sama dengan 6. Itu kan pernyataannya salah ya. Jadi berarti 0-nya nggak ngikutin sini 0 nih. Berarti 0-nya nggak ngikut, jadi yang kita arsir daerah sini. Nih. Nah, itu dia DHP-nya. Oke, setelah kita udah tahu mengenai menentukan DHP yang tadi ini tuh menggunakan yang pertama tuh mencari titik potong, terus uji titik, abis itu langsung bikin grafik. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ada cara yang lebih cepatnya, yaitu menentukan DHP tanpa uji titik. Di sini ada tabelnya, nilai A atau koefisien X, tanda pertidaksamaan dan DHP-nya. Kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, maka DHP-nya itu kanan garis. Terus kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 0, tanda pertidaksamaannya itu kurang atau kurang dari sama dengan, berarti DHP-nya itu kiri garis. Nah, terus kalau A-nya kurang dari 0, maka tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan, DHP-nya kiri garis. Kalau A-nya kurang dari 0 dan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka DHP-nya itu kanan garis. Nah, apa sih yang dimaksud sama A lebih dari 0, A kurang dari 0 gitu-gitu. Nah, jadi di sini misalkan ada kan polanya gini ya, AX plus BY. Misalkan kurang dari 4 gitu. 4 kurang dari C ya sebelumnya. Kurang dari C. Nah, kita bikin misalkan 2X plus 2Y kurang dari 4. Nah, tadi kan ini AX, 2X. Nah, ini berarti nilai A-nya nih. Nah, nilai A-nya itu kan 2. 2 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. 2 itu kan lebih dari 0 kan ya. Jadi, kita lihat di sini. A-nya itu lebih dari 0. Berarti di antara ini sama ini. Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, maka ini ya. Berarti nanti arsirannya tuh kiri garis gitu. Nah, kita langsung ke contoh yuk. Contoh pertama itu tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Yang pertama kita tetap cari titik potongnya. Titik potong berarti kayak tadi. Jika X-nya 0, Y-nya 0. Jika X-nya 0, maka tinggal 5Y sama dengan 15 kan? Berarti Y-nya itu 3 dong, kan 15 dibagi 5, C-nya 3. Terus, jika Y-nya 0, maka sisanya tinggal 3X sama dengan 15. Nah, 15 dibagi 3, 5.
Jadi sini titik potongnya ada 0,3 sama 5,0. Oh ya, tadi kalau kalian bingung titik potong itu gimana, jadi kayak gini nih. 3x plus 5y. Jika x-nya 0 ya, x-nya itu 0. Ini x-nya sama dengan 0. Aduh, jelek tulisannya. 3 kali 0 tambah 5y. Ini tanda pertidasamanya kita ubah jadi sama dengan dulu, nggak apa-apa. 15 sama dengan 15. 3 kali 0 kan 0 ya, tambah 5y. Jadinya kan 5y. 5y berarti 15. Nah, 5y berarti y-nya 5-nya pindah ruas, 15 per 5 berarti y-nya sama dengan 3 gitu. Sama kayak tadi yang untuk mencari x berarti y-nya sama dengan 0, tinggal 3x sama dengan 15, x berarti sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5 gitu. Oke, di sini udah aku bikinin grafiknya. Nah, tadi titik potongnya kan 0,3, berarti x-nya 0, ini kan x. Ini ya. X-nya 0, tadi y-nya 3, 0,3. Berarti x-nya 0, y-nya 3 di sini. Terus sama 5,0. X-nya 5, y-nya 0, sini 0 ya. Nah, kita tarik garis. Nah, kita kan tadi kan maunya kan nggak usah pakai uji titik ya. Tadi udah ada tabelnya. Nah, kita lihat di sini 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. A-nya itu kan 3. A-nya 3 berarti A-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Berarti 3-nya ini merupakan lebih dari 0 ya. Berarti A-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti di sini ada dua kemungkinan. Kita lihat lagi tanda pertidaksamanya. Di sini tanda pertidaksamanya itu kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada nih kurang dari sama dengan. Berarti dia di HP-nya itu di kiri garis. Di kiri garis berarti di bawah ya. Gitu. Nah, tadi kan udah dicari di HP-nya pakai yang tanpa uji titik. Sudah ketemu seperti ini. Tapi kalian kalau misalkan mau yakinin lagi nggak apa-apa kok. Pakai uji titik 0,0. 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. X-nya 0, berarti 3 kali 0, 0, ditambah 5 kali 0, 0, kurang dari sama dengan 15. 0 kurang dari sama dengan 15. 0 kurang dari 15, bener dong, 0 itu kan lebih kecil dari 15, jadi pernyataan ini benar. Kalau benar berarti 0-nya tuh ngikut. Nah, di sini lihat, 0-nya ngikut kan, berarti sama aja. Jadi kalau misalkan kita bisa nentuin DHP-nya itu tanpa uji titik dan uji titik, terserah kalian gimana enaknya kalian. Kalau pakai uji titik berarti kalian ngitung, kalau tanpa uji titik berarti kalian harus ingat tabel ini, jangan kelupaan gitu. Tapi kalian bisa tetap ingat dua-duanya, biar nanti kalau misalkan lupa tabel ini, kalian bisa ngitung pakai uji titik. Kalau misalkan kalian buru-buru nggak sempet ngitung, keinget tabelnya, pakai aja tabelnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dan tulisannya kurang rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.